Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua kan? Baik, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dahulu agar ilmu yang kita pelajari nanti senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Berdoa mulai. Selesai. Baik, selanjutnya kita absen dahulu ya. Ana hadir. Baik. Anas, oh ya, hadir. Anto, baik, hadir. Bagus. Anis, baik, hadir. Jadi masuk semua ya hari ini. Baik. Materi pada siang hari ini mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit. Dari sini sebelum kita masuki pelajaran, ada yang tahu mengenai arti larutan? Baik, Ana, bagus. Ya, betul sekali jawabannya. Larutan itu adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih suatu zat. Lalu, contoh larutan ada yang bisa menyebutkan? Baik, Anto, bagus. Ya, bagus sekali jawabannya. Contoh dari larutan banyak sekali di sekitar kita. Contohnya yang sering biasa kita jumpai adalah larutan teh, larutan gula, larutan alkohol, dan banyak lagi. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit adalah suatu larutan yang dapat menghantarkan listrik karena zat elektrolit dalam larutannya terurai menjadi ion-ion yang bermuatan listrik dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah suatu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat non-elektrolit dalam larutan tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Baik, selanjutnya pengelompokan larutan elektrolit. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Contoh dari larutan elektrolit kuat yaitu yang pertama terionisasi sempurna, yang kedua menghantarkan listrik, yang ketiga lampu menyala terang, keempat terdapat gelembung gas, dan yang kelima derajat ionisasinya adalah 1. Yang kedua, contoh ciri-ciri dari elektrolit lemah. Yang pertama terionisasi sebagian, kedua menghantarkan listrik, yang ketiga lampu menyala redup, yang keempat terdapat gelembung gas, yang kelima derajat ionisasinya sebagian. Dan adapun contoh dari larutan elektrolit yang dari asam, yaitu contohnya adalah larutan HCl, H2SO4, HNO3, dan HClO4. Sedangkan dari larutan basa ada NaOH, KOH, dan CaOH2. Lalu mengenai larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit tadi sudah dijelaskan Bapak sebelumnya. Larutan non-elektrolit memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak terionisasi. Yang kedua, tidak menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, lampu tidak bisa menyala. Adapun dari contoh larutan non-elektrolit yaitu banyak sekali seperti urea, alkohol, amilum atau karbohidrat, dan lain-lain. Dari sini bisa disimpulkan bahwa larutan itu bisa dikatakan larutan elektrolit atau non elektrolit tergantung terhadap
nilai derajat ionisasinya. Jadi kalau elektrolit itu yang pertama tadi dibagi dua, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang elektrolit kuat derajat ionisasinya 1, dan elektrolit lemah itu derajat ionisasinya itu sebagian. Lalu selanjutnya dari non elektrolit nilai derajat ionisasinya adalah 0 atau tidak terurai. Baik, dari sini penjelasan Bapak ada yang ditanyakan mengenai larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Baik, ya. Oh, tidak jadi ya. Baik, paham semua ya mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit. Baik, bagus. Selanjutnya langsung saja dibuka bukunya. Bapak kasih tugas halaman 15 sampai 16 itu dikerjakan. Baik. Sebelum Bapak akhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dahulu agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas waktunya anak-anak. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.